Astagfirullah, Bang ngerokok. Next. Nah, Aduh, bego banget. selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri populasi dan sampel. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dari populasi. Sebelumnya suara saya terdengar? Dengar. Terdengar. Sudah terdengar. Jadi, populasi itu merupakan kumpulan lengkap dari elemen-elemen yang sejenis, akan tetapi dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Untuk tahu elemen itu apa nanti akan dijelaskan selanjutnya. Jadi maksudnya elemen yang sejenis di sini adalah seperti kayak populasi manusia itu kan maksudnya terdiri dari manusia aja gitu, satu jenis, bukan manusia dan hewan, itu namanya elemen-elemen yang sejenis. Terus dibedakan berdasarkan karakteristik. Misalnya ini contohnya seluruh mahasiswa Indonesia. Nah, seluruh mahasiswa Indonesia ini adalah populasinya. Nah, sedangkan ketika dibedakan berdasarkan variabel itu dapat berupa jenis kelamin, IPK, agama, etnis atau apapun itu. Nah, yang di dalam kurung ini laki-laki dan perempuannya merupakan karakteristik. Nah, karakteristik. Jadi populasi itu misalnya mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia itu dapat dibagi lagi menjadi variabel. Nah, variabel itu terdiri dari misalnya kalau jenis kelamin laki-laki dan perempuan gitu. Terus populasi ini juga dapat bersifat homogen maupun heterogen. Nah, homogen maupun heterogennya ini dipengaruhi oleh variabel. Nah, variabelnya itu ditentukan dari tujuan si penelitian ini sendiri. Nah, misalnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rata-rata dari IQ pegawai di sebuah perusahaan. Nah, berarti populasinya itu adalah keseluruhan pegawai yang berada di perusahaan itu. Itu berarti homogen. Terus kalau misalkan heterogen, tujuan penelitiannya atau maksud dari penelitian itu berubah, misalnya jadi keamanan, maksudnya lingkungan, untuk mengetahui lingkungan yang aman bagi pegawai. Nah, dari lingkungan ini kan bisa dari lingkungan ini populasinya tetap sama si pegawai itu, cuman kan kalau lingkungan bisa dibagi lagi menurut gender. Nah, si gendernya ini dapat perempuan maupun laki-laki. Nah, itu disebut heterogen karena pastikan lingkungan pekerjaan untuk wanita dan laki-laki itu berbeda. Maksudnya efeknya apakah kalau wanita lebih banyak dampaknya misalnya ada kekerasan atau apa. Jadi itu bisa dibedakan lagi berdasarkan variabelnya. Di next. Selanjutnya adalah sampel. Sampel ini merupakan bagian dari populasi. Sampel ini sekelompok kecil yang diambil dari populasi. Nah, sampel ini jika diibaratkan, jika N besar adalah banyaknya elemen populasi, maka dan N kecil banyaknya elemen sampel, maka dengan pasti N kecil lebih kecil dari N besar. Maksudnya jadi karena sampel itu bagian dari populasi, pasti jumlahnya itu lebih sedikit dari populasi. Anggota dari sampel ini disebut juga partisipan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Silakan. Boleh di next. Mau beli mentos? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sampling. Sampling atau teknik sampling ini adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan prosedur sistematis dalam pengambilan sebagian anggota populasi untuk keperluan pendugaan atau estimasi. Bisa dikatakan juga sampel ini akan digunakan sebagai sampel secara representatif atau mewakili. Nah, lalu dalam teknik pengumpulan data dalam metode sampling ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada percobaan, ada survei, observasi, atau pengamatan. Nah, dalam teknik pengambilan sampel mencakup tahap-tahap yang berurutan. Yang pertama itu adalah kita memberi batasan pada populasi yang hendak diamati, lalu menentukan bingkai sampel
yaitu kumpulan semua item atau peristiwa yang mungkin terjadi. Yang ketiga adalah menentukan metode sampling yang tepat. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah melakukan pengecekan ulang pada proses sampling. Boleh dilanjut? Untuk jenis sampling itu ada dua, ada probability sampling atau bisa disebut sebagai sampel acak, yang mana sampel acak ini adalah teknik sampling yang berdasarkan fakta bahwa setiap anggota populasi itu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel, dan juga dalam teknik sampling atau probability sampling ini populasi itu atau sampel bisa diulang atau diambil kembali. Jadi artinya seperti jika ada elemen dalam sampel itu ada 100 dan yang akan dijadikan sebuah sampel itu adalah 25. Maka setiap elemen tersebut memiliki kemungkinan yaitu 25/100 untuk bisa dipilih menjadi sebuah sampel. Nah, di sini ada jenis-jenisnya, yaitu jenis dari probability sampling maksudnya, yaitu ada sampling acak sederhana atau simple random sampling, yang mana sampling acak sederhana itu metode pengambilan sampel dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitasnya semua anggota populasi. Selanjutnya adalah sampling acak sistematis atau systematic random sampling, yang mana pengambilan sampel ini melibatkan aturan populasi dalam urutan sistematika tertentu. Misalkan sebuah penelitian itu membutuhkan 10 sampel dari 100 orang. Maka jumlah kelompok intervalnya itu adalah 100/10, yang hasilnya itu adalah 10. Dan selanjutnya responden dibagi ke dalam masing-masing kelompok, lalu diambil secara acak tiap kelompok. Contoh selanjutnya itu ada pengambilan sampel pada setiap orang ke-10 yang datang ke puskesmas. Jadi setiap orang yang datang di urutan ke-10, 20, 30, dan seterusnya, maka itulah yang dijadikan sebuah sampel. Yang ketiga ada sampling acak stratifikasi. Sampling acak stratifikasi ini berdasarkan tingkatan kan, stratifikasi itu adalah tingkatan. Jadi populasi itu berdasarkan populasi heterogen dan harus dikelompokkan terlebih dahulu. Nah, sampling acak stratifikasi ini dikenal juga sebagai proportional random sampling, yang mana teknik pengambilan sampel probabilitasnya di mana subjek pada awalnya dikelompokkan ke dalam klasifikasi yang berbeda seperti usia, status sosial, atau jenis kelamin. Misalkan teknik pengambilan ini pada motivasi kerja pada manajer, yaitu manajer atas, tengah, dan juga kalangan bawah. Lalu ada sampling rumpun atau cluster random sampling, yang mana metode pengambilan sampel dengan membagi populasi ke dalam kelompok kewilayahan yang kemudian memilih wakil dari tiap-tiap kelompoknya. Pengambilan sampel cluster dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu adalah cluster sampling satu tahap, yaitu seluruh cluster dipilih secara acak untuk pengambilan sampel, dan yang kedua adalah cluster sampling 2 tahap, yang mana yang pertama-tama itu secara acak memilih kelompok, yang kemudian dari kelompok yang dipilih tersebut kita memilih lagi secara acak elemen untuk pengambilan sampel. Lalu yang terakhir ada sampling bertahap. Sampling bertahap ini adalah metode pengambilan sampel yang melibatkan kombinasi 2 atau lebih teknik pengambilan sampel, karena sebagian besar dari penelitian kompleks yang dilakukan di lapangan atau laboratorium itu tidak cocok untuk hanya menggunakan satu jenis sampel probabilitas. Ya, selanjutnya ada non-probability sampling atau tidak acak. Boleh di next slide-nya. Nah, dalam non-probability sampling ini dapat diartikan kembali bahwa si pengambilan sampel ini setiap anggota populasi memiliki peluang yang 0. Jadi artinya bahwa pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu seperti status, kuantitas, serta kesukaan elemen populasi
dipilih sebagai sampel karena letaknya dekat dengan rumah peneliti, sedangkan yang lainnya tidak dipilih karena jauh, yang artinya unsur dalam populasi tidak diberi kesempatan yang sama sebagai sampel. Jenis dari non-probability sampling ini ada sampling kuota, yang mana sampling kuota ini pengambilan sampel yang didasarkan pada proporsi ciri-ciri tertentu untuk menghindari bias, atau dengan kata lain, pengambilan sampel tergantung dan beberapa standar yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah sampling kebetulan, yang mana pengambilan sampel ini berdasarkan kebetulan yang siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti bisa dijadikan sebagai sampelnya. Lalu ada sampling purposive. Sampling purposive ini yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada seleksi khusus atau kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti siapa yang akan dijadikan sebagai informan, atau dengan kata lain, pengambilan sampel ini didasarkan pada tujuan studi, yaitu berisi pertimbangan dari peneliti. Lalu yang keempat ada sampling sukarela. Sampling sukarela, pengambilan sampel yang didasarkan atas kerelaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah sampling bola salju, yang dimana pengambilan sampel didasarkan pada penelusuran sampel sebelumnya. Teknik ini digunakan dalam situasi di mana populasi sama sekali tidak diketahui dan langka. Teknik ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan dari responden pertama yang dipilih untuk merekomendasikan responden selanjutnya. Boleh di next. Untuk kesalahan dalam pengambilan sampling. Nah, kesalahan dari sampling itu dapat disebabkan yang pertama, adanya pemeriksaan yang tidak lengkap mengenai populasi dan juga adanya peneliti yang hanya didasarkan pada sampel atau bisa dikatakan terbatas jumlah sampel pada penelitian. Sedangkan kesalahan pada non-sampling itu disebabkan karena populasi tidak diidentifikasi sebagaimana mestinya, populasi yang menyimpang dari populasi yang seharusnya dipelajari, angket yang tidak dirumuskan sebagai mestinya yang memenuhi standar validasi, serta adanya istilah-istilah yang telah didefinisikan tidak tepat atau telah digunakan secara tidak konsisten pada waktu pencatatan data atau melakukan tabulasi dan perhitungan. Nah, kapan sih peneliti itu harus mengambil sampel secara acak ataupun tidak acak? Ketika memilih secara acak, itu dilakukan ketika peneliti melakukan representatif atau melakukan generalisasi terhadap populasi. Sedangkan untuk pengambilan yang tidak acak, itu ketika peneliti tidak bermaksud untuk melakukan representatif atau ketika jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kami akan membahas elemen. Nah, secara garis besar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, elemen itu adalah bagian yang penting. Berarti unsur yang penting yang dibutuhkan dari keseluruhan yang lebih besar. Artinya kalau misalnya dalam statistika, bagian atau unsur yang penting di dalam statistika. Nah, elemen yang ada di dalam statistika itu ada 3. Ada populasi, sampel, dan variabel. Nah, populasi dan sampel itu sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, dan yang ketiga adalah variabel. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri PPT, itu ada populasi kelereng, ada populasi kelereng yang warna merah, dan populasi kelereng yang warna biru. Nah, yang ketiga itu variabel. Nah, kan kalau populasi itu kumpulan ya, kumpulan yang kita mau ambil. Nah, sampel itu bagian dari populasi. Sedangkan variabel itu adalah atribut atau karakteristik yang akan kita amati, misalnya jenis kelamin, jam kerja, misalnya kalau misalnya dalam PT Paragon misalnya, nah populasinya itu kita mau memilih seluruh wanita yang ada di PT Paragon. Nah sampelnya misal kita mau 30 orang wanita di PT Paragon yang bekerja. Terus variabelnya kita akan mengamati karakteristik bagaimana jam kerja wanita di PT Paragon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai parameter. Konsep distribusi sampling ini dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial,
di mana dengan distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi atau parameter. Parameter di sini merupakan bilangan yang diperoleh melalui proses perhitungan terhadap sekumpulan data yang berasal dari populasi. Parameter adalah istilah yang mendeskripsikan besaran yang berkaitan dengan populasi, seperti mean atau rata-rata, standar deviasi atau simpangan baku, dan koefisien korelasi. Ketiga besaran ini akan selalu menjadi pembahasan bila membicarakan populasi. Dan perlu diingat bahwa besaran parameter dalam penelitian tidak pernah diketahui nilainya, sehingga perlu dihipotesiskan dan diuji berdasarkan data sampel. Selanjutnya, untuk mean, parameternya itu adalah mu, standar deviasi itu sigma, koefisien korelasi itu rho. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, saya di sini akan menjelaskan tentang kerangka sampel. Kerangka sampel merupakan syarat untuk mengambil sampel secara acak. Wujud dari kerangka sampel berupa elemen-elemen populasi. Misalnya, jika populasi penelitian adalah penduduk wilayah A, maka sampel yang diambil merupakan orang-orang yang tinggal di kota A. Selengkap mungkin, misalkan isinya ada namanya, tempat tinggalnya, tanggal lahirnya, NIK, jenis kelamin, alamat, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk penelitian, dan juga bukan penduduk kota B. Pemaparan kerangka sampel dapat dibuat bentuk daftar, tabel, atau jika meliputi daerah yang luas, dapat dibuat berupa peta area, misalnya peta desa A dan peta desa B. Syarat dari kerangka sampel, kecukupan atau harus memenuhi tujuan dari penelitian dan meliputi populasi yang akan diteliti, gak kekurangan dan juga nggak terlalu berlebihan. Lalu tidak adanya tumpang tindih atau terlewat ataupun pengulangan si sampelnya, ya tentu saja. 3. Selengkap mungkin. 4. Merupakan data terbaru atau masih fresh istilahnya, atau bisa dibilang up to date. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya lain. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sensus. Nah, sebelumnya, sensus itu adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengamati seluruh elemen dari populasi. Nah, yang pertama ini ada kelebihan, yaitu mengetahui persebaran penduduk, mengetahui keadaan penduduk suatu daerah, dan mengetahui akibat mobilitas sebagai bahan penentu kebijakan pembangunan, mengetahui jumlah penduduk, mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin, umur, usia produktif, mengetahui keadaan pertumbuhan penduduk, mengetahui susunan penduduk menurut mata pencaharian, pendapatan, dan pendidikan. Dan yang terakhir ada mengetahui komposisi agama. Selanjutnya ada kekurangan dari sensus, yaitu yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sensus mahal. Waktu dilakukan sensus jaraknya lama, 10 tahun, sehingga dalam jangka 10 tahun banyak perubahan data yang tidak mungkin diperoleh baru. Responden cenderung memberikan jawaban yang tidak jujur, kemungkinan tidak semua tercacah, non-sampling error lebih besar seperti konten error, terlewat atau terhitung ganda, dan yang terakhir ada kesalahan sulit diperbaiki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh William. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sampling. Kelebihan dari sampling ini pertama menghemat biaya. Jadi menghemat biaya karena data yang dikumpulkan hanya sebagian dari populasi. Karena merupakan sampel, maka petugas yang dibutuhkan lebih sedikit, hemat biaya percetakan, biaya pelatihan dan pencacahan serta pengolahan. Kedua, mempercepat hasil survei. Pada umumnya data yang dibutuhkan segera sehingga berbagai perencanaan segera dapat dilakukan. Yang ketiga, cakupan materi lebih besar. Data yang diperlukan biasanya beragam dan cukup banyak.
sehingga tidak mungkin dikumpulkan melalui pencatatan lengkap. 4. Akurasi lebih tinggi. Pada sensus, jumlah petugas dan responden yang besar akan mengakibatkan tingkat kesalahan yang juga besar, terutama kesalahan yang diakibatkan bukan oleh teknik sampling yang disebut dengan non-sampling error. Non-sampling error dapat diakibatkan oleh tidak terpenuhinya kualifikasi petugas yang baik, kuesioner yang kurang baik, konsep dan definisi yang kurang tepat, jawaban responden yang salah, maupun kesalahan dalam proses pengolahan. Selanjutnya ada kekurangan sampling. Kekurangannya, penyajian wilayahnya kecil, jadi penyajian wilayah kecil seperti kecamatan dan desa dengan sampel terbatas, tidak dapat dipenuhi. Pada umumnya, jumlah sampel yang digunakan sesuai dengan tingkat ketelitian dan dikehendaki. Kedua, penyajian variabel proporsi kecil. Survei sampel tidak dapat menyajikan variabel yang kejadiannya kecil dalam populasi, atau dengan kata lain proporsi kecil. Ketiga, tren data. Apabila data diperlukan secara berkala untuk mengukur perubahannya sekecil dari suatu periode ke periode berikutnya, kemungkinan sampel diperlukan cukup besar. Yang terakhir, tidak tersedianya kerangka sampel. Tidak tersedianya kerangka sampel sehingga persyaratan probabilitas sampling tidak terpenuhi. Biaya untuk pembentukan kerangka sampel cukup tinggi sehingga memiliki pengaruh besar terhadap total biaya. Selanjutnya, bagaimana sampel bisa dikatakan representatif? Representatif di sini memiliki arti mewakili keadaannya sebenarnya. Jadi, dikatakan representatif apabila ciri-ciri sampel sama atau hampir sama dengan ciri-ciri populasi. Dengan sampel yang representatif, maka informasi yang dihasilkan relatif sama dengan informasi yang dikandung populasinya. Sehingga kesimpulan dari hasil penelitian sampel dapat berlaku bagi populasi. 1. Tidak bias. Nilai yang diharapkan dari statistik sama dengan nilai parameternya. Jadi, jika yang diharapkan lebih tinggi dari parameternya, maka itu dikatakan overestimate. Dan apabila jika yang diharapkan itu lebih kecil dari parameternya, itu dikatakan underestimate. Yang kedua ada efisien. Suatu penduga dikatakan efisien apabila penduga tersebut dapat menghasilkan standar error yang terkecil dibanding dengan standar error yang dari penduga yang lain. Yang ketiga, konsisten. Jadi suatu penduga dikatakan konsisten apabila peluang untuk memperoleh perbedaan antara statistik dengan parameter mendekati 0. Jika jumlah individu sampel bertambah, artinya jika sampelnya diperbesar, maka suatu nilai statistik tertentu semakin mendekati nilai parameter yang diestimasi. Nah, menambahkan juga tadi yang pertama, mengapa sampel itu bisa dikatakan representatif. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa representatif itu kan mewakilkan keadaan sebenarnya. Sampel itu berarti mewakili populasi. Kalau misalnya mau sampel itu benar-benar mewakili, berarti harus ciri-cirinya itu harus sama dengan populasi gitu, harus mewakili. Nah, misalnya ini tidak bias. Nah, tidak bias ini artinya nilai yang diharapkan itu sama dengan nilai parameternya. Nilai yang diharapkan itu sampelnya sama dengan nilai populasinya. Misalnya nilai rata-rata sampelnya itu 50. Nah, nilai rata-rata populasinya juga 50. Nah, itu dikatakan tidak bias. Sedangkan kalau misalnya yang diharapkan atau nilai sampelnya itu lebih dari nilai populasinya, berarti dia udah overestimate atau lebih dari yang penduganya gitu, yang diduganya. Sedangkan kebalikannya, kalau yang diharapkannya kurang dari parameternya itu underestimate. Nah, kalau misalnya efisien, itu contohnya, misalnya yang rata-rata itu misalnya 0,5. Nah, sedangkan yang rata-rata yang B itu 0,6. Nah, kita ambil standar errornya yang paling kecil, itu adalah yang mendekati nilai parameternya gitu. Karena di sini dikatakan apabila penduga tersebut menghasilkan standar error yang terkecil dibanding dengan standar error penduga lain, maka dikatakan efisien gitu. Karena dia lebih ciri-cirinya lebih mendekati si populasinya gitu. Selanjutnya tanya jawab ya Pak.